Ini Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh wal yawmal qiyamah wal jannatun naimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ke materi kita berikutnya, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, apa yang menjadi niat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Syarat mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana rotal watani wa nadatal banati bifuru'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terima kasih ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Ya, alhamdulillah kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya untuk mengikuti pembelajaran kita ini yang segera akan kita laksanakan ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk. Guru absen dulu ya. Guru absen dulu siapa yang tidak masuk supaya kita tahu juga ya. Ahdiyatul Husna hadir. Isa Nasandi hadir. Muhammad Mauli hadir. Muhammad Irwan sudah masuk ya? Nur Aini Nopal Irawan Rini Herlinda masuk ya? Reza Aditya Romi Mansani Yunita Yuliana Siti Amrinatul Sahro ada Rio Hidayat Nurul Iwanda. Oke, semuanya masuk hari ini ya. Oh, Siti ya. Siti Aisyah. Oh iya, Siti Aisyah ya. Siti Aisyah. Ya, berarti semuanya masuk di situ masih. Ya. Untuk yang tidak masuk gimana kabarnya nih? Yang tidak masuk? Sampai
Ibu. Sakit? Ya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya. Ya, untuk melanjutkan kegiatan kita hari ini, Ibu Guru akan sampaikan terlebih dahulu ya untuk materi kita saat ini, yaitu sosial emosional ya. Ibu Guru harus sampaikan dulu ada tujuan ya, tujuan dari pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini sudah dipaparkan dengan jelas apa tujuan kita mempelajari sosial emosional. Sosial emosional itu bertujuan untuk apa? Peserta didik atau konseli mampu memahami apa? Emosionalnya, itu tujuan umum. Adapun untuk tujuan khusus, yaitu peserta didik atau konseli memahami ya pengertian atau sosial emosional. Peserta didik juga mampu mempunyai pemahaman dan cara mengontrol emosi yang baik. Nah, sebelumnya kita bagikan dulu ya untuk materinya supaya kalian bisa nanti lihat dan pelajari, dibaca dulu ya. Silakan lihat materinya dulu. Ibu Guru bagikan ya. Satu-satu ya. Sampai. Ya. Ayo, satu-satu ya, satu-satu. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita ice breaking dulu ya, supaya tidak ada yang ngantuk di sini, tidak ada yang loyo ya. Mari untuk kita sama-sama melakukan ice breaking dulu ya. Ayo kamu silakan berdiri ya. Ini untuk melatih kefokusan kita, supaya tidak ada lagi yang ngantuk, tidak ada lagi yang loyo. Ya. Siap ya, ice breaking kita ini lawan kata ya. Lawan kata, ingat lawan kata. Kalau Ibu Guru bilang mundur, berarti kalian harus maju. Kalau Ibu Guru bilang maju, berarti kalian harus mundur. Kalau Ibu Guru bilang atas, bawah. Kalau Ibu Guru bilang bawah, berarti atas. Nah, sudah siap? Kalau Ibu Guru bilang kanan, kiri. Kalau Ibu Guru bilang kiri, kalau Ibu Guru bilang atas, kalau Ibu Guru bilang mundur, maju. Sudah siap ya? Oke, kita mulai. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, mundur, maju, mundur, maju, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, bawah, atas, bawah, atas. Siap ya. Sekali lagi. Atas, bawah, atas, bawah, bawah, atas, bawah, atas, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, atas, bawah, atas, bawah, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, atas, bawah, maju,
Nah, selanjutnya Ibu Guru di sini akan menyampaikan materi tentang sosial emosional. Ya. Ada yang sudah dengar apa itu sosial emosional? Saya. Sudah dengar. Silakan. Apa itu sosial emosional? Pengertian sosial emosional adalah keterampilan yang membantu kita untuk memahami dan mengelola diri kita sendiri. Oke, Keterampilan keterampilan. orang lain dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik dan benar. Iya. Dan membuat keputusan yang bijaksana. Oke, tepuk tangan dulu. Yang lain ada yang lain? Saya pun. Silakan. Pengertian sosial emosional adalah keterampilan yang mampu kita memahami dan mengelola emosi kita sendiri. Berinteraksi dengan orang lain dengan baik dan membuat keputusan yang bijaksana. Oke, tepuk tangan. Nah, pengertian dari sosial emosional ini adalah bagaimana cara kita mengontrol emosi. Ya, bagaimana cara kita mengontrol emosi kita supaya selaras dan seiring dengan tindakan. Kalau kita sudah mampu mengontrol emosi, insya Allah tindakan kita akan sesuai dengan apa? Iya, tindakan kita terkontrol. Ya. Kalau kita emosi kita tidak terkontrol, akan berdampak pada tindakan. Contoh kecil saja. Misalnya pagi-pagi datang ke sekolah marah-marah, ya. Disapa sama temennya Sahra, halo, selamat pagi. Dia cemberut si Sahra. Kenapa? Nah, itu pasti ada penyebabnya. Kenapa sampai si Sahra itu cemberut dan marah-marah di saat temennya lain yang menyapa, karena si Sahra itu tidak bisa mengontrol emosi. Nah, di sini dari sosial emosional itu ada komponen-komponennya, ya, atau bagian-bagian dari sosial emosional. Ada kesadaran diri, ya, bagaimana kita atau kemampuan kita untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri sehingga dampaknya terhadap tindakan kita. Nah, seperti yang dibilang tadi, kalau kita bisa mengontrol emosi, berarti kita sudah bisa mengendalikan tindakan. Nah, sebaliknya juga, kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, berarti kita tidak bisa mengontrol tindakan. Nah, itu bagian dari komponen-komponennya juga, ya. Nah, adapun di sini, ya, untuk pengambilan keputusan. Nah, di saat emosional kita terjaga, ya, begitu juga dengan kita mengambil keputusan. Kita tidak gegabah untuk mengambil keputusan, ya. Kalau sudah emosi kita terkontrol, insya Allah apa yang kita komunikasikan atau untuk mengambil tugas, mengambil tanggung jawab kita, insya Allah akan terlaksana dengan baik. Kalau emosi kita terkontrol, ya. Nah, begitu juga untuk pengambilan keputusan ini, ya, untuk pengambilan keputusan ini. Nah, untuk teman-teman dan keluarga bagaimana membangun hubungan Yang baik. membangun hubungan yang gimana? Kalau bicara teman, Hubungan yang baik. ya, hubungan yang baik dan harmonis. Nah, kemudian untuk sekolah, gimana untuk sekolah? Meningkatkan kerjasama dan mengurangi Meningkatkan kerjasama antar teman sehingga tidak menimbulkan apa? Perkelahian di kelas. Karena banyak sekali yang kita lihat kan sekarang sedikit-sedikit kelahi, ya. Karena itu tidak ada. Iya, kerjasama di antara kalian sehingga terjadi konflik. Nah, kalau kita sudah bisa mengontrol, ya, insya Allah semua tindakan kita bisa kita jaga, ya, bisa kita
kita jaga. Nah, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan silakan ya. Tapi kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan diskusi ya, diskusi kelompok. Mari kita buat diskusi kelompok yang sama-sama 5 ya, cukup ya. Jadi 3 kelompok. Buat 3 kelompok masing-masing 5 ya, dari 3 kelompok ini kan jumlahnya kayak 15, cukup ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Silakan bersama kelompoknya masing-masing. Silakan bersama kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Ayo, atur dulu kelompoknya. Ayo diatur dulu kelompoknya. Atur. Ya. Ya. Atur kelompoknya ya, atur. Diatur dulu. Ya. Ayo ini mana kelompoknya? Ini cukup ya. Ayo. Nah, diatur ya. Diatur ya. Ya. Diatur ya. Diatur. Kelompoknya mana nanti ditulis. Nomor ditulis ya. Nama kelompoknya ini siapa? Ini kan ada bisa tulis aja. Ya. Terus silakan nanti ditulis ya nama teman-temannya ya, kelompoknya itu sesuai kelompoknya ditulis. Sesuai kelompoknya ya, ditulis nanti namanya sesuai kelompok, nama kelompok dan nama-nama anggotanya ini ya berapa. Ini kan kalian tempat. Ya. Ya nanti ya setelah ini nanti kalian kita kasihkan lagi dari hasil materi terdapat ke diskusi kalian ya. Tulis nama kelompok ya, jangan lupa ya nama kelompok. Jangan lupa nama kelompok. Nama kelompok jangan lupa dan anggotanya ya. Siapa ketua, sekretarisnya. Selesai juga ya. Sebelum kita lanjutkan ke diskusi kita itu ya, di sini ada papan emoji ya, silakan lihat di sebelah ya. Di sini ada papan emoji. Nah nanti di sini silakan kalian tulis nama sesuai dengan perasaan kalian saat ini. Misalkan si Salma ada rasa sedihnya, silakan tulis nama. Ada rasa bahagianya, silakan. Siapa yang merasa rasanya seperti itu, silakan. Yang salah satu, ya salah satu bahagia, misalkan Salma lagi bahagia, silakan ya. Ya silakan ditulis sesuai dengan perasaannya saat ini ya. Saat ini sesuai dengan perasaan saat ini. Semuanya ya. Mulai dari sebelah kanan ya. Mulai dari si Isan atau si Nopal. Nah di sini silakan nanti sesuai dengan papan emoji ini ada rasa sedih ya, ada rasa bahagia, ada perasaannya marah. Nanti di sini silakan ini pakai. Oke. Apa ya selanjutnya? Ayo silakan.
mengontrol dan mengolah pikiran. Oke, selanjutnya dari hasil diskusi karya itu nanti kita lihat ya. Nanti bisa dipaparkan satu kelompok satu yang maju ya untuk memaparkan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu semangatnya ya. Baik, dijaga loyo. Ya. Kita sepakati ya streamingnya tepuk 1, ya, tepuk 3, ya. Ya silakan. Bangun. Nah, ada yang udah bangun semuanya ya. Bangun, ayo dari Zara bangun. Ya. Silakan bangun ya. Supaya kita lihat sudah tidak ada yang nama siswa di sini di tengah ya, di tengah. nama siswa Noval, Auli, Lisa, Reza, Timang, dan Rio. Iya, terus Kelas 8. hasil dari diskusi adalah 1. Bagaimana pemahaman Anda terhadap materi sosial emosional? Jawab. Materi sosial emosional ini sangat membantu kita mengembangkan keterampilan mengelola emosi kita sendiri, sehingga bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nomor 2. Apa manfaat materi sosial emosional ini bagi diri Anda? Jawab. Manfaat sosial emosional bagi saya yaitu antara lain: A. Bisa meningkatkan kepercayaan diri. B. Membantu membangun hubungan yang lebih baik dan harmonis. C. Meningkatkan kerjasama dan mengurangi konflik yang dengan Tuhan. 3. Jelaskan ciri-ciri seseorang yang memiliki sosial emosional yang baik. Jawab. A. Memahami emosi sendiri. B. Dapat merasakan dan memahami perasaan orang lain. C. Mampu menghadapi tekanan dengan tenang. D. Bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk kelompoknya, kelompok kedua, apa namanya? Kelompok lanjut silakan. Satu yang mewakili, silakan. Ya. Satu kelompok, satu yang mewakili ya.
dapat merasakan dan memahami orang lain. 3. Dapat menyampaikan pendapat dengan baik. Ayo silakan kelompok 3 sebutkan nama kelompoknya. Yang satu yang mewakili. Satu yang mewakili. Ayo silakan maju. Yuni. Silakan ya dibaca. Sejalan dengan tindakan yang kita lakukan. 2. Apa manfaat materi sosial emosional ini dibagi Anda? Jawab. Manfaat yang saya dapatkan adalah saya bisa mengontrol emosi dan tindakan saya sehingga saya mampu mengendalikan emosi saya yang misalnya tidak berubah. 3. Jelaskan ciri-ciri seorang yang memiliki sosial emosional yang baik. 1. Ada rasa empati terhadap orang lain. 2. Bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari hasil diskusi kita hari ini, silakan nanti yang menyimpulkan satu ya, yang menyimpulkan dari materi kita ini, silakan si Nopal untuk menyimpulkan ya dari materi kita itu. Silakan dilihat yang sudah dipakai dunia itu ya, silakan disimpulkan. Memahami emosi sendiri, dapat merasakan dan memahami perasaan orang lain, mampu menghadapi tekanan yang tenang, bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulan saya tentang Ya. materi ini adalah bisa mengontrol emosi kita sendiri. Ya, terus Meningkatkan kepercayaan meningkatkan kepercayaan. dan mengurangi stres Mengurangi stres. Tidak mudah dan membuat lebih bahagia. Merasa Bahagia. ya. Terus ada lagi? mudah semai. Smile juga. Apa lagi? Coba yang kelompok lain. Ada? Ya? Udah ya? Dari hasil diskusi kita atau materi kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa sosial emosional itu bisa terjadi apabila kita bisa mengontrol emosi. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi dengan baik sehingga tindakan kita juga dapat terkontrol. Bagaimana ciri-ciri orang yang emosionalnya itu positif, yang baik, ciri-cirinya, ya? Ada rasa empati, ya, dapat memahami perasaan orang, ya. Apalagi? Memahami nasihat Iya, memahami perasaan orang lain, ya, bertindak dengan baik. Itu contoh-contoh dari sosial emosional yang positif. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya dari kesimpulan kita ini bahwa ya sosial emosional itu bisa kita kontrol, bisa kita jaga sesuai dengan apa? Pola pikir kita. Bisa kita kontrol dengan pola pikir kita sehingga nanti tindakan itu bisa kita jaga dengan baik, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik
nanti kita akan bahas mengenai perundungan ya. Untuk materi kita minggu depan kita akan bahas perundungan. Nanti silakan kalian cari materi ya, materi yang berhubungan dengan perundungan. Nanti kita bahas di minggu depan ya. Nah, sebelum kita akhiri ya diskusi kita ini, pelajaran kita ini ya, mari kita tutup ya dengan berdoa. Silakan kalian duduk dengan rapi, duduk dengan tenang, nyaman ya. Silakan ya, kita atur lagi waktunya. Kemudian kita duduk dulu ya. Kita duduk ya, duduk. Ayo Reja, kita berdoa. Ya. Ayo. Siap, mulai berdoa. Terima kasih anak-anakku semuanya. Hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran kita. Hari ini silakan nanti minggu depan ya kita lanjutkan dengan materi perundungan itu ya. Silakan nanti dicari materinya ya. Nanti kita bahas di minggu depan, minggu berikutnya ya. Jadi silakan nanti saat kita pulang bersama-sama. Ya, nanti sampai di rumah jangan lupa kalian salam sama orang tua ya, sama keluarga semuanya di rumah ya. Setelah itu kita sholat dan makan siang terus istirahat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya